Warung kopi sederhana di pinggir jalan desa itu selalu ramai menjelang malam. Lampu bohlam berwarna kuning kusam menggantung di atas atap seng, menyorot meja kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Asap rokok bercampur dengan aroma kopi hitam tubruk memenuhi udara, menciptakan suasana yang khas dan melekat di ingatan siapapun yang pernah singgah di sana. Bayu duduk bersandar di kursi plastik hijau, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans belel. Di tangannya masih ada segelas kopi panas yang sudah setengah habis. Malam itu, suasana tampak seperti biasa, obrolan tentang motor, perempuan, hingga taruhan kecil soal pertandingan sepak bola. Namun di balik tawa dan canda itu, Bayu adalah sosok yang dikenal keras kepala, emosional, dan tidak segan menggunakan kekerasan. Sekitar pukul 11 malam, seorang temannya berlari tergesa masuk ke warung dengan wajah panik. Nafasnya tersengal, bajunya robek, dan terdapat bekas darah di sudut bibirnya. Orang-orang di warung sontak menoleh. "Yu, gue diserang." "Mereka ada di ujung jalan sana," teriaknya sambil menunjuk arah gang gelap tak jauh dari warung kopi itu. Bayu langsung bangkit. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Ia meletakkan gelas kopinya dengan kasar hingga menimbulkan suara dentuman kecil. Seisi warung terdiam, menunggu reaksi selanjutnya. Dalam hati kecilnya, ada suara lirih yang menyuruhnya untuk sabar, tapi egonya menolak. Amarah menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang, Bayu melangkah cepat, bahkan setengah berlari menuju lokasi yang ditunjuk temannya. Langkah-langkahnya berat, menandakan bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan damai. Di ujung jalan, di bawah cahaya remang lampu jalan yang sudah redup, terlihat 3 orang preman sedang berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Salah satunya masih menendang motor teman Bayu yang tergeletak di tanah. 2 orang lainnya memegang botol minuman keras, sesekali menenggaknya sambil melontarkan kata-kata kasar. Bayu langsung menghampiri tanpa basa-basi. "Hei, kalian ngapain ganggu temen gue?" teriaknya lantang. Preman itu menoleh dengan tatapan meremehkan. Salah satunya mendekat sambil tersenyum sinis. "Kenapa, bocah? Mau ikut dihajar juga?" katanya sambil mendorong dada Bayu dengan kasar. Dorongan itu seperti menyulut api yang sudah siap meledak. Bayu langsung melayangkan pukulan telak ke wajah preman tersebut. Seketika, keributan pun pecah. Suara tinju, teriakan, dan dentuman tubuh yang saling beradu memenuhi malam itu. Bayu, yang terbakar emosi, menyerang dengan brutal. Ia menendang perut salah satu preman hingga terjatuh. Botol kaca yang sempat diayunkan lawannya berhasil ia hindari, lalu dibalas dengan hantaman kursi kayu dari warung terdekat. Suara kayu patah terdengar keras, membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. Salah satu preman yang terkena hantaman di kepala jatuh tersungkur. Kepalanya membentur keras trotoar. Darah segar mengalir, membasahi jalan aspal yang dingin. Tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang kejang, lalu diam. Hening sejenak. Hanya suara nafas terengah Bayu dan teman-temannya yang terdengar. Namun seketika, histeris warga memecah keheningan. "Ya Allah! Darah!" "Dia kritis," teriak seorang ibu dari kejauhan. Bayu terdiam. Wajahnya kaku, matanya membesar. Ia sadar apa yang baru saja terjadi. Tangan yang tadi ia gunakan untuk memukul kini bergetar, penuh dengan noda merah. Sesaat, hatinya diguncang rasa takut. Namun insting bertahan membuatnya segera menarik temannya. "Cepat! Kita harus kabur sekarang," ujarnya dengan suara parau. Tanpa menoleh ke belakang, Bayu berlari. Suara teriakan warga, kepanikan, dan langkah-langkah orang yang berhamburan semakin menjauh. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran. Ia baru saja menyeret dirinya ke jurang yang dalam. Malam itu, jalan yang gelap menjadi saksi awal dari dosa besar yang akan menghantui Bayu seumur hidupnya. Setelah malam berdarah itu, Bayu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap suara sirine polisi membuatnya panik. Setiap langkah orang asing di jalan membuatnya curiga. Ia tahu, cepat atau lambat pihak berwajib akan menjemputnya. Akhirnya, Bayu memutuskan melarikan diri ke sebuah gunung yang terkenal angker. Gunung itu terletak beberapa kilometer dari kota, dipenuhi hutan lebat, kabut tebal, dan cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Warga sekitar percaya bahwa gunung tersebut menjadi tempat orang-orang yang mencari ilmu hitam, melakukan pesugihan, hingga ritual penghilang jejak. Bayu ditemani seorang kawannya yang memperkenalkannya kepada seorang dukun tua.
Dukun itu tinggal di sebuah gubuk reot di lereng gunung, dikelilingi pohon bambu yang meliuk aneh tertiup angin malam. Wajah dukun itu dipenuhi keriput, matanya cekung, namun sorotannya tajam menusuk. Kalau kau ingin bersembunyi dari kejaran manusia, kau harus rela bersekutu dengan yang tidak kasat mata, kata dukun itu dengan suara berat, serak, namun penuh wibawa yang menyeramkan. Bayu mengangguk. Rasa takut membuatnya buta. Ia tidak lagi peduli halal atau haram. Yang ia tahu, ia ingin selamat dari jeratan polisi. Ritual pertama, berendam di sungai malam. Malam itu, di bawah sinar bulan sabit yang tertutup kabut tipis, Bayu dipaksa berendam di sungai kecil yang airnya dingin menusuk tulang. Ia hanya mengenakan celana pendek, sementara tubuhnya gemetar. Dukun itu duduk di tepi sungai, membakar kemenyan, dan membaca mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Bayu. Sesekali, Bayu mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Seperti bisikan lirih yang memanggil namanya. Bayu, Bayu, suara itu samar, tapi jelas menusuk ke telinga. Bulunya merinding, tapi ia tak berani bergerak. Ketika ia hampir tak sanggup menahan dingin, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh kakinya di dalam air. Rasanya dingin, licin, dan bergerak cepat. Bayu kaget, namun dukun itu hanya tertawa kecil. Diam. Itu pertanda mereka sudah datang, ucapnya. Ritual kedua, darah sebagai persembahan. Beberapa hari kemudian, Bayu dibawa ke puncak gunung. Udara tipis membuat napasnya sesak. Di sebuah batu besar yang dianggap keramat, dukun itu menyembelih seekor ayam hitam. Darahnya ditampung dalam tempurung kelapa. Minum sebagian, siramkan sebagian ke tanah. Agar kau menyatu dengan penjaga gunung ini, perintah sang dukun. Bayu, meski jijik dan takut, menuruti. Darah hangat itu ia telan dengan wajah meringis. Seketika, kepalanya terasa berputar, dan telinganya dipenuhi suara gaib yang saling berbisik. Tak seorang pun akan menemukanmu, asalkan kau patuh pada kami. Suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Tangan Bayu bergetar. Ia memandang dukun itu, berharap penjelasan. Namun dukun hanya tersenyum samar, seakan memang menunggu saat itu tiba. Ritual ketiga, malam gelap dan tangan dingin. Malam terakhir ritual, Bayu diminta duduk bersila di tengah lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Dukun membakar dupa lebih banyak dari biasanya, sehingga asapnya pekat menutupi penglihatan. Dalam keheningan, Bayu merasakan sesuatu. Ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya dari belakang. Bukan tangan manusia, karena jari-jarinya panjang, kurus, dan terasa seperti tulang. Bayu ingin menoleh, tapi tubuhnya terkunci. Lalu terdengar bisikan tepat di telinganya. Kalau kau ingin aman, darah harus dibayar dengan darah. Bayu tercekat. Kata-kata itu berulang kali terngiang. Dadanya sesak, keringat dingin mengucur deras, meski udara gunung begitu dingin. Dukun itu lalu menutup ritual dengan suara lantang. Mulai malam ini, kau tak akan terlihat mata manusia yang mengejarmu. Tapi ingat, perjanjian ini ada tumbalnya. Bayu terdiam. Ia tak sepenuhnya paham makna kata tumbal itu. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang semakin besar, seakan ia baru saja menyerahkan dirinya pada sesuatu yang lebih berbahaya daripada polisi sekalipun. Sebulan penuh Bayu hidup di gunung itu, menjalani ritual demi ritual yang menguras tenaga sekaligus mental. Sejak saat itu, ia merasakan ada hal ganjil dalam dirinya. Warga sekitar gunung sering berkata bahwa Bayu seperti menghilang. Jika ia berjalan melewati jalan desa, orang-orang seolah tak melihatnya. Bahkan ada yang mengaku merasa merinding tanpa tahu bahwa Bayu sebenarnya sedang berdiri tepat di dekat mereka. Dukun yang membimbingnya tersenyum puas. Kau sudah menyatu dengan penunggu gunung ini. Mereka yang ingin mencarimu tak akan menemukannya, kecuali kalau Allah sudah berkehendak. Bayu tak menggubris kalimat terakhir itu. Baginya, yang penting ia bisa merasa aman. Tak ada lagi ketakutan berlebihan saat mendengar sirine polisi. Ia merasa tubuhnya dilindungi. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setiap malam, dalam tidurnya, Bayu sering bermimpi didatangi sosok bayangan hitam yang menuntut darah. Bisikan gaib itu makin sering terdengar. Darah dibayar dengan darah. Kalau ingin selamat, kau harus memberikan nyawa lagi. Bayu sering terbangun dengan keringat dingin,
Tapi egonya tetap membuatnya percaya bahwa semua itu hanyalah konsekuensi kecil dari jalan yang ia pilih. Setelah merasa cukup lama bersembunyi, Bayu memutuskan kembali ke kota. Ia rindu dengan hiruk-pikuk jalanan, kawan-kawan lamanya, dan warung kopi yang dulu selalu ia singgahi. Ia yakin, dengan ilmu dari gunung itu, dirinya akan aman dari kejaran polisi. Malam pertama ia kembali, Bayu berjalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Lampu-lampu neon toko menyala terang. Ia merasa seperti orang bebas. Bahkan, ketika ia melihat mobil polisi lewat di depannya, Bayu hanya tersenyum miring. Mana bisa mereka lihat aku sekarang, gumamnya. Namun, perasaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat Bayu sedang duduk di sebuah rumah kontrakan yang ia sewa, tiba-tiba pintu rumah digedor keras. Polisi. Buka pintu, suara tegas terdengar menggema. Bayu tersentak. Ia mencoba lari lewat pintu belakang, tapi di sana sudah ada beberapa polisi yang menodongkan senjata. Dalam sekejap, ia diborgol. Wajahnya pucat, matanya liar mencari celah. Tidak mungkin. Aku sudah melakukan ritual. Seharusnya kalian tidak bisa melihat aku, teriak Bayu kalut. Seorang polisi menatapnya dengan dingin. Kamu kira bisa lari dari hukum manusia dan hukum Allah, Bayu? Sekuat apapun kamu bersembunyi, kalau Allah sudah berkehendak, tak ada tempat yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata itu menampar hati Bayu. Seketika ia teringat ucapan sang dukun, kecuali kalau Allah sudah berkehendak. Saat itu, untuk pertama kalinya, Bayu merasa ritual-ritual yang ia jalani tidak ada artinya dibanding takdir Allah yang mutlak. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Bayu menunduk. Borgol di tangannya terasa berat. Namun yang lebih berat adalah bayangan wajah preman yang dulu ia pukuli hingga kritis. Wajah itu terus muncul di matanya, seperti menghantui langkah-langkahnya. Sesampainya di ruang tahanan, malam pertamanya di balik jeruji dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat sosok preman itu berdiri di ujung sel, dengan kepala berlumuran darah, menatap tajam ke arahnya. Darah dibayar dengan darah, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Bayu terbangun dengan nafas tersengal. Ia sadar, penjara bukan hanya jerat besi yang mengikat tubuhnya, tapi juga jerat gaib yang mulai menguasai pikirannya. Malam demi malam di penjara menjadi siksaan bagi Bayu. Bukan karena sempitnya ruangan atau kerasnya aturan, melainkan karena bayangan yang tak henti menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah preman yang dulu ia pukuli hingga kritis selalu muncul. Mata itu merah, penuh darah, menatapnya tajam tanpa berkata-kata. Namun tatapan itu sudah cukup membuat dada Bayu sesak. Kadang, bayangan itu lebih menyeramkan. Korban preman itu muncul dengan kepala retak, darah menetes, dan mulutnya berbisik lirih. Bayu, gantikan aku, darah dibayar dengan darah. Bayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu, dan matanya menatap kosong ke arah dinding sel. Namun yang lebih mengerikan adalah ketika ia tidak sedang tidur pun, bayangan itu tetap datang. Suatu siang, seorang narapidana lain menodong Bayu. Hanya karena rokok. Bagi satu batang, atau aku buat hidupmu menderita di sini, kata napi itu dengan suara kasar. Bayu mencoba menolak, namun sifat emosionalnya langsung tersulut. Dalam sekejap, perkelahian pecah. Pukulan demi pukulan saling menghantam. Narapidana itu lebih besar, namun Bayu lebih nekat. Ia meraih sebuah benda tumpul di sudut sel, lalu menghantamkannya ke kepala lawannya. Suara gedebuk terdengar keras. Tubuh napi itu ambruk. Darah mengalir di lantai sel. Jeritan pecah di dalam penjara. Bayu terdiam, tangannya berlumuran darah lagi. Seketika ia teringat malam berdarah di warung kopi. Tubuhnya gemetar. Namun yang membuatnya benar-benar ngeri adalah apa yang terjadi malam itu. Narapidana yang baru saja ia habisi, muncul di pojok sel dengan tubuh berlumuran darah, menatapnya dengan mata kosong. Tepat sama seperti korban sebelumnya. Bayu menutup wajahnya, berteriak histeris. Jangan. Pergi. Aku nggak mau lagi. Namun bisikan itu kembali hadir, lebih keras, lebih menekan. Bayu, darah dibayar dengan darah, bunuh lagi, bunuh lagi. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Bayu. Setiap kali ia merasa emosional, suara gaib itu muncul lagi. Kadang dalam bentuk bisikan lembut di telinga,
kadang dalam teriakan yang menggema di kepalanya. Ketika ada napi yang sekadar meliriknya dengan tatapan sinis, Bayu langsung merasa dorongan gaib itu menyuruhnya menyerang. Ketika ada sipir yang berbicara keras, Bayu mendengar bisikan. Habisi dia, darah harus dibayar dengan darah. Bayu hampir tak bisa membedakan mana bisikan hatinya sendiri dan mana suara gaib itu. Ia mulai kehilangan kendali. Malam-malamnya dipenuhi teror. Terkadang ia terbangun karena merasa ada tangan dingin yang menekan dadanya. Terkadang ia mendengar suara rantai berderak di dalam sel, padahal tidak ada siapapun. Bahkan suatu malam, ia melihat bayangan hitam besar duduk di sudut ruangan, memandangnya dengan mata menyala merah. Bayu menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa lemah. Ritual yang dulu ia jalani demi menyelamatkan diri, kini justru mengikatnya dengan jeratan gaib yang semakin menyesakan. Puncaknya terjadi ketika Bayu sedang duduk sendirian, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Tiba-tiba suara itu datang lagi, kali ini begitu jelas seakan ada orang di sampingnya. Bayu, hidupmu tidak akan pernah tenang. Satu nyawa tidak cukup. Kau harus terus memberi darah. Itulah perjanjianmu. Bayu menutup telinga, berteriak sekeras-kerasnya. Diam. Aku nggak mau lagi. Aku nggak sanggup. Namun bisikan itu tidak berhenti. Semakin keras, semakin menusuk, hingga membuat kepalanya terasa pecah. Bayu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, mulutnya terus mengucap kata-kata tak jelas. Narapidana lain yang melihatnya hanya menggeleng. Ada yang bilang Bayu mulai gila. Ada yang percaya ia diganggu makhluk gaib akibat ritual yang pernah ia lakukan. Tapi satu hal yang pasti, Bayu tahu, dirinya sedang terseret semakin dalam kejurang yang ia gali sendiri. Hari-hari di balik jeruji terus berjalan, namun Bayu semakin kehilangan kendali atas dirinya. Setiap malam, ia diganggu bayangan korban yang berdiri di pojok sel, dengan tubuh berlumuran darah, menatapnya tanpa berkedip. Suara bisikan gaib terus memerintahnya untuk menumpahkan darah lagi. Kepalanya seperti akan pecah. Ia sering menghantamkan kepalanya sendiri ke dinding sel, hanya untuk mencoba mengusir suara-suara itu. Narapidana lain menjauhi Bayu. Dia kerasukan, dia bukan manusia lagi, bisik mereka satu sama lain. Namun di tengah kegelapan itu, Allah mengirim jalan cahaya. Suatu sore, seorang ustaz datang ke penjara untuk mengisi kajian rutin. Suaranya lembut, penuh ketenangan, berbeda dengan suara kasar yang biasa didengar Bayu setiap hari. Awalnya Bayu tidak peduli. Ia hanya duduk di sudut, menunduk, berusaha menutup telinga. Namun ada satu kalimat yang menusuk hatinya. Ustaz itu membaca ayat. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan minuman keras dan perjudian, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu. Quran Surat Al-Maidah 91. Kata-kata, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, menggema dalam dada Bayu. Ia merasa itulah yang terjadi padanya. Selama ini ia sibuk melarikan diri, sibuk dengan ritual sesat, hingga akhirnya bisikan syaitan menguasai hidupnya. Malam itu, setelah kajian selesai, Bayu memberanikan diri mendekati Ustaz. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Ustaz, saya tidak bisa tidur. Saya selalu mendengar bisikan untuk membunuh. Saya takut, saya merasa saya bukan manusia lagi." Ustaz menatapnya penuh iba. "Bayu, itu adalah buah dari dosa-dosamu. Syaitan mempermainkanmu karena kau jauh dari Allah. Tidak ada kekuatan gaib, tidak ada ritual apapun yang bisa menyelamatkanmu kecuali Allah. Kalau kamu benar-benar ingin bebas, bertobatlah. Taubat yang sungguh-sungguh." Malam itu, Bayu untuk pertama kalinya sejak lama bersujud. Kakinya gemetar, air matanya jatuh deras membasahi sajadah tipis. Dengan suara parau ia berbisik, "Ya Allah, ampunilah hamba MU yang penuh dosa ini. Jangan biarkan aku dikuasai setan lagi, hamba ingin kembali." Hari-hari berikutnya, Bayu mulai belajar sholat 5 waktu. Awalnya, ia diganggu setiap kali sholat. Bayangan korban datang, bisikan gaib terdengar makin keras. Namun setiap kali ia membaca ayat suci, setiap kali ia melafalkan istighfar, suara itu perlahan melemah. "Bayu, bunuh, bunuh." Bisikan itu masih terdengar, tapi kini sayup-sayup, seakan tidak berdaya.
Bayu mulai rajin mengaji bersama ustaz, mendengarkan kisah-kisah taubat, dan memperbanyak zikir. Perlahan, wajahnya yang dulu keras kini terlihat lebih tenang. Meski bayangan korban sesekali masih muncul, ia tidak lagi merasa terikat. Ia yakin, Allah sedang membersihkan hatinya sedikit demi sedikit. Suatu malam, Bayu bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di lorong panjang yang gelap. Dari kejauhan, ia melihat cahaya terang. Saat ia mendekat, bayangan-bayangan korban yang dulu menghantuinya satu persatu menghilang, larut dalam kegelapan. Hanya cahaya itu yang tersisa. Bayu terbangun dengan air mata membasahi pipi. Dadanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Bayu menyadari, penjara bukan sekadar hukuman, melainkan jalan Allah untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Ia dulu lari ke gunung, mencari perlindungan dari makhluk gaib, tapi justru terjerat dalam dosa yang lebih dalam. Kini, ia lari hanya kepada Allah, satu-satunya tempat berlindung yang sejati. Kisah Bayu akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di penjara itu. Para napi lain melihat perubahan sikapnya, dan sebagian ikut mendekat kepada kajian ustaz. Bayu tahu, hidupnya sudah hancur karena masa lalu, tapi ia juga tahu pintu taubat selalu terbuka. Hidup Bayu menjadi saksi kebenaran firman Allah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha, 124. Bayu pernah lari dari hukum manusia dengan berlindung pada jin dan ritual sesat. Namun akhirnya, ia sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Bisikan gaib yang dulu membuatnya nyaris gila kini berganti dengan lantunan istighfar yang menenangkan jiwa. Ia masih menjalani hukumannya di penjara. Tapi di balik jeruji besi itu, Bayu menemukan kebebasan yang sebenarnya. Bebas dari jerat setan, bebas dari bisikan gaib, dan bebas dari dosa melalui taubat.